Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan, guru kita tercinta Buya Yahya, mudah-mudahan beliau dan sekeluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan urusan dunia maupun akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa yang kami hormati, para hadirin, para santri, para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, hingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa istiqomah untuk hadir di majlis mulia, di program yang mulia, yaitu di program Nasihat untuk Santri yang rutin diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu di Lembaga Pembangunan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yang tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan seperti biasa, di program ini kita akan mengkaji bersama kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih di pembahasan hakikat ilmu beserta keutamaan-keutamaannya, yang tentu saja akan dijabarkan dan dijelaskan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Uzkur salata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala talabil ilmi wa a'inna ya rabbana ala al-amali bil ilmi waj'alna ya rabbana min ulama'ika al-amilin wa min du'atika al-mukhlisin. واخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيد المرسلين. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kalian semua dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang bisa berjuang dengan ilmu untuk mendapatkan kemuliaan dan keridhaan Allah, kemuliaan di hadapan Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di pelajaran ilmu, menuntut ilmu, atau cara menuntut ilmu dengan kitab Ta'limul Muta'allimnya Imam Az-Zarnuji. Kita langsung qala Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi bidaraini. Amin ila angkol. Sampailah kita kepada satu bab, satu lanjutan permasalahan masalah ilmu.
Terakhir beliau membahas ilmu termasuk ilmu yang sangat penting. Bahkan ini yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai fardhu ain di atas fardhu ain, yaitu ilmu akhlak, ilmu membersihkan hati. Syekh Zarnuji juga menyebut hal itu. Termasuk ilmu yang sangat penting untuk kita cari adalah ilmu untuk membersihkan, membenahi hati kita. Menghilangkan sifat-sifat jelek seperti pelit, sombong dan lainnya. Kemudian kata Imam Zarnuji, waqad sannafa, dan telah mengarang, menyusun As-Sayyidul Imamul Ajal, seorang sayyid, seorang mulia, Al-Imam, seorang imam, Al-Ajal yang agung, Al-Syahid, Al-Syahir, Al-Syahir, Al-Syahid, Al-Syahid mungkin, Al-Syahid, Al-Syahir yang masyhur, Binasiruddin atau Al-Syahid. Kita kembali kepada naskah yang lain. Kalau Al-Syahid yang wafat dalam keadaan mati syahid. Al-Syahiru yang masyhur mungkin, tergantung naskah. Enggak salah semuanya, pakai Al-Syahir juga. Maknanya nyambung karena memang masyhur. Ini adalah Syekh Nasiruddin Abdul Qasim. Syekh Nasiruddin Abdul Qasim itu yang masyhur juga dengan sebutan Ar-Rahib Al-Asfihani. Nama beliau Ar-Rahib Al-Asfihani. Kitaban fil akhlaqi, beliau Imam Abdul Qasim ini, Nasiruddin Abdul Qasim ini telah mengarang satu kitab akhlak. Wa ni'ma masunnif, atau ni'ma masannaf. Ni'ma masannaf sebaik-baik apa yang beliau karang, atau ni'ma masunnif sebaik-baik karangan. Sebaik-baik yang dikarang oleh beliau, atau yang beliau karang, atau sebaik-baik karangan yang ada. Masannaf ya masannafa huwa. Sebaik-baik yang dikarang oleh Imam Abdul Qasim adalah kitab ini. Jadi artinya beliau punya karangan yang banyak, dan paling istimewanya karangan adalah karangan ini. Atau ni'ma masunnif, atau sebaik-baik karangan yang dihadirkan di muka bumi oleh Allah adalah karangannya Imam Abu Qasim. Ini Ar-Rahib Al-Asfihani. Ini kitab. Ada kitab yang masyhur, kitab ini luar biasa. Dan hendaknya kita memilikinya. Kitabnya judul khususnya adalah Ad-Dhari'atu ila Makarimish Syari'ati. Ad-Dhari'ah ila Makarimish Syari'ah. Di situ dibahas tentang detail-detail penyakit hati dan bagaimana solusi menghilangkan penyakit tersebut. Fayajibu ala kulli muslimin, maka wajib bagi seorang muslim hifdzuha, untuk menghafalnya. Bisa saja menjaga, maksudnya memiliki kitab tersebut, dijaga, dibaca terus. Dihafal juga bagus, dihafal maksudnya dipelajari, dimengerti kitab tersebut. Karena Imam Zarnuji tidak bisa menghadirkan di dalam ini kan hanya cara saja, di situ dibahas masalah akhlak. Pergilah ke kitab tersebut. Amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, ini pembahasannya yang lalu adalah kita mempelajari dan menghafal sesuatu yang sifatnya mendesak kebutuhan kita, yaitu urusan dengan fardhu ain. Maka harus kita pelajari seketika itu juga, di saat sudah datang waktu untuk kita melakukannya. Tapi ada satu ilmu yang kita memerlukannya itu kadang-kadang, tidak setiap saat, ba'dul ahayin. Sebagian, kadang-kadang saja. Fardun, maka itu mempelajari ilmu itu adalah fardun wajib ala sabilil kifayati, tapi wajibnya wajib kifayah. Artinya tidak semua orang harus mempelajarinya. Tapi cukup jika ada satu orang di kampung tersebut yang mempelajari ilmu tersebut, sudah cukup. Karena yang lain kalau tidak mengerti bakal bertanya kepadanya. Artinya, karena kebutuhan kita juga tidak setiap saat, maka tidak harus kita mengetahuinya. Idza qama bihil ba'du, kalau sudah ada yang melaksanakannya, menuntutnya, yang lain enggak wajib lagi. Fi baldatin saqata 'anil bakin, yang penting di sebuah baldah, di sebuah perkampungan itu
sudah ada yang mengetahuinya, maka akan jatuh gugur kewajiban bagi yang lainnya. Fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi, kalau seandainya di kampung tersebut enggak ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka ketahuilah ishtaraku, mereka semuanya adalah kongsi sama-sama bareng-bareng, jami'an semuanya, fil ithmi fil ma'thami, di dalam urusan dosa. Di dalam dosa, dapat dosa semuanya. Wa yajibu 'alal imami, maka wajib bagi seorang imam ayamurahum bidzalika, untuk memerintahkan harus ada yang belajar ilmu tersebut. Wa yujbiru, dan sehendaknya imam memaksakan ahlal baldati, orang yang tinggal di kampung tersebut, ala dzalika, untuk belajar ilmu tersebut. Fakila, dikatakan, disebutkan, kila disebutkan, bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi bi jami'il ahwali. Nah, ini jadi kemarin sudah disebutkan bahwasanya ada ilmu yang mendesak yang kita harus pelajari setiap dari kita, karena itu adalah fardhu ain. Kalau kita tidak mengerti, bakal tidak bisa melaksanakan kewajiban. Ilmu sholat, sudah datang waktunya kita untuk sholat. Ada ilmu yang kita perlunya adalah tidak setiap saat, kadang-kadang. Maka faqad qila, maka dikatakanlah ilmu-ilmu tersebut gambarannya seperti ini. Bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali, adapun ilmu yang terjadi kepada kita dalam setiap saat, maksudnya ilmu yang kita membutuhkannya setiap saat, maka ilmu tersebut bimangzilati ta'ami, seperti makanan, la budda, yang harus likulli wahidin min dzalika, setiap orang untuk mendapatkannya. Nah, ini gambarannya. Kalau sudah ilmu fardhu ain itu kayak makanan pokok, harus disiapkan dong. Setiap waktu makan harus makan. Adapun ilmu yang diperlukan dalam kadang-kadang itu, wa anna ilma ma yaqau, adapun ilmu yang terjadi pada kita, maksudnya yang kita gunakan fi ba'dil ahyani, di kadang-kadang, bukan setiap saat, bimanzilatid dawai, seperti obat. Jadi gambarannya kayak itu. Ini hanya gambarkan saja. Kalau ilmu fardhu ain itu kayak makanan pokok, tapi kalau ilmu yang kadang-kadang itu kayak obat. Coba. Orang makan obat kan kadang-kadang, bukan obat makan pagi, obat satu genggam, nggak ada. Orang sakit itu. Jadi begitu juga, artinya harus ada yang mengetahui tentang fardu kifayah. Adapun fardu ain kita harus tahu semuanya, karena kita membutuhkan setiap saat. Yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati, kita membutuhkan, yahtaju, orang memerlukan ilahi kepada ilmu tersebut, ilmu yang kadang-kadang tersebut, fi ba'dil awqati, di sebagian waktu, bukan setiap saat. Wa ilmun nujumi wa anna ilman nujumi, ada lagi ilmu yang enggak tergolong dua tersebut. Ada ilmu yang seperti makanan pokok, kita butuh setiap saat, fardhu ain kita harus belajar semuanya dari kita. Ada ilmu fardu kifayah, cukup yang mewakili satu saja, yang lain enggak usah. Ada ilmu yang enggak dibutuhkan. Ilmu nujum, ilmu ngeramal. Ngeramal nasib, bimangzilatil marad. Waduh, penyakit itu. Fata'allamuhu haramun, ta'allumuhu haramun. Mempelajari ilmu tersebut adalah haram. Ilmu mempelajari nasib seorang, kamu nanti begini, wah kayaknya kamu sengsara ini. Dari mukamu kerutnya kerut sebelah ini, wah ini, waduh, lihat tanganmu gimana? Wah ini, wah jempolnya model begitu. Nah, ilmu ramal-ramalan itu penyakit. Li'annahu yadur, karena itu membahayakan. Wa li'anfa', enggak ada manfaatnya.
Wal harab, dan termasuk ingin lari min qada'illahi, dari ketentuan Allah. Wa qadarihi, dan qadar Allah. Qada' qadar. Ini bahas masalah qada' qadar. Jadi yang dimaksud di sini tentunya adalah ilmu-ilmu itu tadi. Kamu masa depanmu begini. Ada kalau di koran namanya ilmu apa? Ilmu perbintangan. Wah. Bintangmu bintang apa? Apa? Leo. Asmaramu ngedumel. Rizkimu lancar. Anehnya tuh santri ikut baca ini. Ya. Santri keblinger ini. Akhirnya pas Leo, enggak tahu Leo itu apa? Ada enggak tahu tanggal berapa Leo itu. Ini saya dengar saja ya. Alhamdulillah enggak begitu paham. Repot kalau paham. Baik. Lah itu ilmu-ilmu begitu enggak perlu. Boleh percaya ada langsung. Buka koran pertama yang dibaca adalah bintangnya dia ini. Kan ada bulan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 kan. Wah ini langsung bulannya dia kelahiran. Kelahirannya dia, wah ini bintangku ini, wah ini rezekiku lancar. Senang, senyum-senyum dia sudah. Taunya maling masuk rumahnya hilang. Lancar apanya itu? Tidak perlu urusan dengan itu. Baik. Akan tapi di saat Syekh Az-Zarnuji membawa masalah huruf min qada'illahi wa qadarihi, berarti ini mengarah kepada sesuatu yang lebih dari itu, bukan sekedar hanya ilmu-ilmu yang khayal begitu. Berarti dimaksudkan begini. Karena ada hubungan qada dan qadar. Sementara qada qadar itu tidak ada yang tahu. Qada qadar itu apa nih? Sedikit harus kita hadirkan qada dan qadar. Qada itu adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi kepada apa dan siapa. Itu qada. Dari dulu dan dulu Allah tahu. Nah, ini pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi, bukan sekedar akan saja, yang sedang terjadi. Pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Jadi Allah tahu tuh kalau kalian semuanya santri-santri nanti punya anak banyak anakmu. Satu punya anak 10-10, alim semuanya, tahu. Biasa. Punya anak 10 nanti. Masya Allah, santri cepat pondok terpenuh nih. Dakwahnya hebat, lancar nih. Yang nonton di televisi ngaminin enggak ini? Amin. Apa ini? Jangan takut punya anak banyak. Santri punya anak takut 2, 1, 2 anak cukup, kurang banyak. Baik. Apa tadi? Sampai lupa gara-gara anakmu banyak nih. Karena mikir ya, kalau anakmu banyak 10-10 biar mikir pondoknya nih gimana nih? Qada. Nah, sudah tahu Allah kalau kalian bakal punya anak begitu, tahu. Tapi kita kan tidak tahu. Keluar anak 1 sampai 10. Tapi Allah sudah tahu biarpun belum menikah orangnya. Itu namanya qada. Dan kalau sudah diketahui oleh Allah, kemudian namanya ada qadar nanti. Qadar itu adalah apa yang Allah berlakukan kepada hambanya atau apapun dari makhluknya sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah. Itu qada digabungkan dengan qadar, makanya biasanya digabungkan. Jadi qada Allah itu pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi kepadamu. Nanti punya anak 10. Lah qadarnya itu apa? Qadarnya kamu nikah. Jangan amin dulu santri. Amin. Pada amin nih, belajar dulu, nanti kiainya ditinggal, bingung nanti. Nikah itu berarti qadar Allah. Jadi kamu ditakdirkan nikah bulan ini, qadar Allah, lalu punya anak, nah gitu.
Lah ini nggak bisa dirubah dengan apapun, dengan ramalan-ramalan itu nggak bisa dirubah. Yang ada dalam Islam adalah berharap dan berdoa. Karena dan doa itu sendiri bagian daripada ketentuan Allah. Bukan dengan meramal begitu, kamu begini nanti ya, kamu begini, bukan. Baik. Fayambahi li muslimin, maka hendaknya bagi likulli muslimin, bagi seorang muslim itu ayyastaghila, hendaknya dia menyibukkan diri fi jami'i awqatihi, dalam setiap waktunya adalah bidzikrillah, dengan menyebut nama Allah, zikir, wa du'ai, dan memohon kepada Allah, wa tadarru'i, mengadu dengan serius kepada Allah. Tadarru' itu ngadu, ngadu yang serius, bukan sekedar doa-doa biasa. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Wa sadaqati, dan bersedekah, berderma dari rezeki. Ad-dafi'ati lil bala'i, untuk menolak bala bencana. Nah, ini bukan diramal, ngeramal maksudnya biarin, tidak dibenarkan. Doa saja sudah, nggak usah ngeramal. Wah ini kamu bencana nanti, ya bencana benar sudah. Khusnudzan kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan menimpakan, selesai. Lalu berdoa, sedekah, karena sedekah tadfa'ul bala, sedekah menolak bala, sedekah menolak penyakit. Dawu mardhakum bil bisadaqati, obatilah yang sakit dengan sedekah. Wa yas'alullaha wa yas'alullaha, dan mohon kepada Allah. Yas'alullaha, memohon kepada Allah. Al-'affa, pengampunan, wal 'afiyah, kesehatan, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Liyasunahu, dengan harapan Liyasunahu, dengan harapan Allah akan menjaganya. Anil bala'i, dari bala bencana. Wal afati, dan petaka-petaka yang lainnya. Paceklik, gempa, banjir. Fa inna man ruziqa ad-du'a, sebab siapapun yang dimudahkan untuk doa, doa itu termasuk usaha. Lam yuhramul ijabata, biasanya tidak dihalangi daripada dikabul oleh Allah. Pengkabulan doa dari Allah. Contoh, doa itu sama seperti waktu kita mengambil piring untuk makan. Sama, usaha. Doa usaha, ngambil piring usaha. Ngambil piring ke dapur, maka yang ngambil piring ke dapur ya nanti akan dapat nasi, umumnya kan begitu. Maka yang berdoa ini ya dikabul oleh Allah kalau doanya benar. Kan Allah sudah berjanji.
Ud'uni astajib lakum. Kalau kau berdoa benar, doamu minta benar, kamu menyadari kefakiranmu, menyadari hajatmu, menyadari kekuranganmu, kemudian ngadu kepada Allah dengan serius, apalagi dibarengi dengan permohonan maaf kepada Allah, maka Allah akan kasih. Lam yukhramil ijabata, maka tidak akan terhalang dari dikabul doa. Maka siapapun yang dimudahkan berdoa, prasangka baiklah kepada Allah, itu artinya engkau akan diberi oleh Allah. Maka doa itu adalah kenikmatan. Sehingga bagi ahlillah doa itu adalah kewajiban. Tidak pernah menjadikan doa sebagai perantara untuk mendapatkan sesuatu. Sebab kita diperintahkan ud'uni, mohonlah kepadaku, maka kita memohon kepada Allah. Sudah. Bukan perantara, bukan sebab kita mendapatkan itu, akan tapi ini bagian daripada penghambaan kita kepada Allah. Lalu kita berdoa, maka yang berdoa itu umumnya adalah mendapatkan pengabulan dari Allah. Seperti orang makan akan dapat kekenyangan nanti, kenyang. Kemudian fa'innal balaa, ini tugas kita seperti itu, mohon kepada Allah. Adapun masalah bencana terjadi tidak terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang harus terjadi di fi'il milah dalam qada Allah tadi, Allah tahu bahwasanya akan terjadi bencana di suatu tempat, dia akan terjadi biarpun kayak apa terjadi. Lalu apa arti sebuah panjatan itu? Bagaimana dengan doa kita? Dikatakan fa in kanal bala'u muqaddara. Kalau sudah bencana itu memang sudah ditentukan oleh Allah, dalam pengetahuan Allah harus terjadi kepada seorang hamba, yusibuhu, maka akan menimpa dia la mahalata, mau tidak mau. Pasti menimpa. Mau diapain? Lalu apa makna daripada doa itu? Oh, tentu ada maknanya. Di samping akan diberi Allah pahala nanti di akhirat yang luar biasa, akan tapi Allah ganti musibah tetap ditimpakan, tapi Allah beri sesuatu yang agung. Apa itu? Walakin yassiruhullahu, Allah akan mudahkan kepada orang tersebut yang banyak berdoa. Kalau seandainya pun ada musibah menimpanya, akan dimudahkan oleh Allah. Alaihi, Allah akan mudahkan kepada wa yarzuquhu, Allah akan memberikan kepada orang tersebut bi barakati as-sabra, kesabaran. Ada orang enggak sabar. Sabar itu enggak ada masalah, artinya no problem. Orang sabar itu ya sabar. Berkeluh kesah bukan sabar. Sabar itu ya sabar. Jadi tidak menjadikan itu semua menjadikan itu sedih. Nyantai, sabar. Orang yang sabar ya sabar. Tapi kalau masih ada duka, ada kegelisahan, ya nggak sabar namanya. Kan sabar dalam hati. Ada orang diuji dengan apa di kiri kanannya. Tapi ada orang diuji, Masya Allah, tenang saja. Sabar, dia tabah. Kenapa Allah ganti kesenangannya dengan yang lainnya? Dia kehilangan. Ada orang, subhanallah, kehilangan uang. Waduh, stres, masuk rumah sakit. Sudah duitnya hilang, masuk rumah sakit. Bayar lagi, double kan? Tapi ada sebagian orang duitnya hilang, subhanallah, Allah bakal ganti. Ini kok tenang banget, padahal lebih banyak ini hilang duitnya. Dan lebih melarat lagi dari yang sebelahnya. Sebelahnya kaya, duitnya hilang, stres, masuk rumah sakit. Nah, apa bedanya? Allah kasih duitnya tetap hilang, tapi sabar, dia nggak perlu masuk rumah sakit. Kemudian dia khusnudz kepada Allah, nanti diganti juga oleh Allah. Nah, itulah maksudnya. Kalau memang sebuah musibah harus menimpa, cuman karena banyak panjatan doa, maka musibah itu akan dimudahkan dan akan diberi oleh Allah ketabahan, kesabaran, sehingga musibah seperti tidak ada artinya bagi dia, justru akan mengangkat derajatnya. Allahumma illa, kecuali, ini istilah Allahumma illa, Allahumma ya Allah, Allahumma illa, ini istilah dalam bahasa Arab. Allahumma illa, kecuali. Ini pembahasan masalah ilmu nujum tadi. Allahumma illa, kecuali ilmu menduga-duga tadi. Idza ta'allama minan nujumi, belajar ilmu nujum, qadra ma ya'rifu bihil qiblata, untuk mengira-ngira kiblat, kan pakai bintang. Nujum itu ilmu perbintangan. Tadi kan betul kita contohnya bintang ya. Bintang-bintang tadi itu. Nah, ilmunya ilmu ramalan bintang itu kan. Nah, itu pakai bintang itu untuk mengetahui kiblat, oke.
Jadi bukan mau hitung nasib orang, wah ini bintang begini bencana, bintang ini, no. Bukan itu, tapi untuk mengetahui kiblat. Jadi ada di tradisi Arab itu, tradisi orang-orang yang sudah biasa, orang dulu dan sekarang pun juga masih ada. Jadi kan di sebuah tempat dia sudah biasa dengan kakek moyangnya itu, kalau pengen cari kiblat selagi kita masih di wilayah ini cukup ngadep ke sana, bintang ini ada sana, nanti kiblat di belakang kita atau gitu. Ada istilah-istilah begitu. Jadi suruh ngadep ke sebuah tempat nanti akan ada berarti sebuah tempat itu loh. Kalau lihat bintang itu, kalau kau bisa ngeliat itu, nah kiblat di bagian manamu itu ada sudah. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani kan ngajari kita kalau lihat kiblat sudahlah pokoknya kau lurus untuk Indonesia. Lurus ke arah barat, mengkol dikit. Itu. Oh, berarti sudah kiblat sudah. Gitu aja. Mengkol dikit, lurus cari utara selatan. Utara selatan. Berarti Pak kita terjang ke arah barat. Lurus ke barat, mengkol dikit. Itu kan ilmunya Imam Nawawi. Sederhana. Nah, mengkol sedikit ini akan berlaku di mana? Kalau kita berdiri di tanah lapang yang belum ada batasan-batasan arah kiblat. Yang jadi masalah adalah sudah di masjid mihrabnya benar, mengkolin lagi. Nah, ini pasti jarang ngaji nih orang. Coba. Kadang susah kita melihat sebuah masjid itu sajadahnya dimiringin lagi. Ikuti mihrab itu sudah dimengkolkan, sudah dimiringkan, sudah diarahkan ke kiblat. Sudah di mihrab masjid masih dimiringin sajadahnya. Itu pasti santri kalau ngaji sambil tidur. Makanya jangan tidur santri ya. Nah, ini santri semuanya. Coba aja di kampung-kampung tuh susah itu. Sajadah dimiringin lagi ke arah kanan lagi. Itu sudah mengkol ke kanan itu. Dari arah kiblat yang diajarkan Imam Nawawi lurus mengkol kanan. Tapi subhanallah. Paling repot sama orang yang ngajinya ngantuan. Makanya santri dimanapun kalian berada kalau ngaji melek. Paham ya, biar nggak salah. Baik, apa lagi? Wa aqata sholati untuk mengetahui waktu sholat. Fa yajuzu dzalika, bolehlah untuk sekedar itu. Itu kan ilmu ngira-ngira juga. Bukan pasti betul ilmu. Nah, waktu sholat itu tentunya di saat apa? Di saat tidak bisa melihat dengan tanda-tanda yang jelas. Kalau matahari terbit ya nggak perlu. Matahari terbenam nggak perlu pakai kira-kira. Mungkin di saat-saat tertentu kita di sebuah tempat yang nggak bisa kita melihat matahari, tidak bisa melihat tanda-tanda waktu yang jelas. Taib. Amma ta'allumu ilmi tibbi amma ta'allumu ilmi tibbi. Ilmu tib, adapun belajar ilmu kedokteran fayajuzu itu boleh. Li'annahu sababun. Ini maksudnya jangan disamakan belajar ilmu kedokteran sama ilmu nujum. Ilmu nujum itu mungkin kalau di tradisi dulu tuh begini. Pergi ke dukun tanya, "Mbah, saya mau pergi ke sana gimana, Mbah?" Dia minum air. Jangan. Mantas saya di dukun gitu, kayak dukun ya. Dia begitu. Tapi kalau dokter bukan, dokter adalah sebab untuk mencari sehat. Ya, sababun asbabi. Adapun ilmu kedokteran itu sabab untuk kita menjauh dari penyakit, untuk menghilangkan penyakit. Fa yajuzu ta'allumuhu, maka boleh mempelajari ilmu kedokteran. Kasairil asbabi, seperti sebab-sebab yang lainnya. Sebab untuk sehat, sebab untuk ilmu pinter ini, sebab ini menuntut ilmu. Wa tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan baginda Nabi pun juga berobat. Nabi pernah berobat. Tentunya kepada ahlinya. Ilmu kalau penyakit ya kepada ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran itu ya masuk tibbun nabawi itu. Tibbun nabawi itu maksudnya pengobatan seperti yang diisyaratkan Nabi dari riwayat-riwayat Nabi. Ilmu kedokteran itu bukan berarti bukan tibbun nabawi. Itu Nabi yang nyuruh juga melalui Al-Quran. Allah berfirman, Allah memerintah fas'alu ala dzikri, maka tanyakan ahlinya. Jangan sampai nanti ada pemilahan ilmu-ilmu tibbun nabawi ini ilmu tidak islami. Enggak. Kadang-kadang ada kesombongan ini yang sudah pakai ilmu tibbun nabawi ini dengan kedokteran antipati. Lah, ilmu kedokteran itu yang nyuruh kita Allah. Tanyakan kepada ahlinya. Lalu tibbun nabawi ya benar itu.
Ilmu kedokteran itu sama, itu nyuruh Allah ngajar untuk belajar. Nah, maka supaya tidak ada kesombongan di sini, kadang-kadang yang sudah pakai ilmu tibbun nabawi, ilmu apa istilahnya? Ilmu tibbun nabawi langsung antipati dengan ilmu kedokteran, ya nggak bisa. Ilmu kedokteran itu adalah berdasarkan pengalaman dan itu Allah yang memerintahkannya. Seperti halnya ilmu pertanian dan sebagainya. Bagaimana mencermati kesuburan tanaman dan sebagainya, sama seperti itu. Maka kita tanya kepada ahlinya. Waqad hukiya an Syafi'i, telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Imam Syafi'i, annahu qala, sungguhnya beliau berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua ilmu. Pertama ilmu al-fiqh, yang pertama adalah ilmu fikih. Lil adyani, fikih ilmu untuk kita faham, lil adyani urusan agama. Ilmu fikih ada itu ilmu fikih lil adyani untuk kita tahu urusan agama. Yang kedua adalah ilmu tibi, ilmu kedokteran, lil abdani untuk mengetahui tentang urusan badan. Baik. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Nah, ilmu dua. Ilmu apa tadi? Ilmu agama, fikih. Lagi-lagi kamu masih ingat bahasanya ini pengarangnya ini adalah orang madhab Imam Hanafi. Jadi istilah fikih itu akan berlaku untuk urusan akidah dan juga untuk urusan ilmu furu' syariat. Jadi fikih ada fikih ashar sama fikih akbar. Nah, ini ilmu fikih adalah untuk adyan agama, baik itu yang sifatnya usul atau sifatnya adalah furu'. Cuman kalau bahasa kita fikih adalah urus furu'. Kalau usul namanya urusan akidah, begitu kita. Selebihnya adalah penghantar kepada itu semuanya. Jadi selebihnya adalah penyempurna. Jadi seperti itu. Jadi yang mendukung kepada ilmu itu akan dihukumi, diperlukan seperti ilmu itu. Contohnya ya kita belajar ilmu fikih, fikih akbar atau fikih ashar, ilmu baik ilmu fikih, ilmu akidah atau ilmu ya. Yang menghantarkan ke sana itu kita harus belajar, termasuk nanti ilmu nahwu ya, bukan ilmu agama kan itu. Oh, ilmu bahasa kok. Jadi saat akan kita gunakan untuk belajar ilmu agama, jadi ini. Wa amma tafsirul ilmi, adapun arti ilmu, ini dijelaskan ilmu. Akan tapi karena waktu kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, sampai di sini ada beberapa pesan, khususnya santri putri dimanapun kalian berada. Dulu, santri putri duluan. Karena santri putri ini Masya Allah dijaga oleh Allah dengan syariat hijab, menggunakan kerudung, jilbab, ya, menggunakan jilbab. Sementara di sana ada hamba-hamba Allah dari umat Nabi Muhammad yang diuji dengan pamer wanita, pamer rambut. Subhanallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau-beliau dan Allah mengampuni. Dan Allah mengampuni. Kita tidak boleh menghinakan. Karena mereka umat Nabi Muhammad, hanya mungkin belum ada kesadaran menggunakan kerudung, menggunakan jilbab. Cuman sebagian yang menggunakan jilbab ini adalah mungkin kurang tulus niatnya atau bagaimana. Mentang-mentang pakai jilbab ini jarang keramas. Nah ini ngaco. Kalau dibuka, tetangganya yang pusing.
Jadi sarangnya kutu. Akhirnya digaruk korengan. Korengnya nggak kelihatan karena pakai kru. Artinya harus rajin membersihkan rambutnya seperti wanita-wanita yang tidak pakai kerudung itu. Jangan kalah. Ada sebagian cerita di sebuah pondok itu adalah berjalan santri, jalan di rumahnya seseorang. Ini santri gengsian ditanya, "Neng, sekolah di mana, Neng?" "Oh, kuliah, Bu." "Oh, kuliah." "Kuliah," katanya. Jawabnya kuliah, padahal dia nyantri. Padahal seharusnya bangga kalau jadi santri kan? Iya. Rupanya dia yang nanya itu sudah pengalaman di pondok. Tatanya apa? Gini-gini. Santri itu garuk-garuk kutun kan? Masa santri digituin? Jadi kalau gini berarti santri itu banyak kutunya. Malu dong ya. Ini santri putri dimanapun kalian berada, ada memang ditemukan sebagian dari mereka itu malas mentang-mentang pakai kerudung, sehingga apa? Akhirnya tidak pernah masya Allah, kutunya masya Allah, pabrik kutu. Baca selebaran tidak tahu liar dari mana. Kutu bikin cerdas. Wah, kacau lagi. bikin nggak tidur. Jadi nak ya, tolong ya, santri putri khususnya, karena kerudungmu itu menutup, jadi jangan sampai itu jadi sarang-sarang kutu. Bersihkan, yang rajin bersihkan. Dan kalau bersihkan tuh rame-rame. Kalau enggak itu nular nanti. Terbang itu kutu tuh. Ya. Kalau terlalu panjang rambutnya dikurangi. Sampai kapan? Sampai sebatas apa wanita boleh memotong rambutnya? Tidak ada batas, hanya yang jelas jangan sampai ada terlintas di dalam dirinya ingin niru laki. Kalau sudah ada keinginan, naudzubillah, kan ada sebagian orang pingin dilaki-laki, kan ada sebagian tempat kan ada kerusakan akhlak. Laki-laki senang laki-laki, perempuan sama senang perempuan. Sehingga laki-lakinya adalah masya Allah perempuan dengan perempuan, sehingga perempuannya ada yang dijadikan kayak laki-laki. Nah kalau sudah niatnya begitu nggak boleh memendekkan rambutnya, laki-laki perempuan seperti itu. Secara umum hukum yang menggundul perempuan kan antara makruh dengan haram disebutkan Imam Nawawi kan begitu. Ya nggak pantas perempuan gundul. Tapi kalau memendekkan asalkan tidak ada niatan untuk meniru laki-laki, itu semua masing-masing punya hati. Kalau dia merasa dilaki-lakikan terus dia begitu langsung naudzubillah haram tasyabbuh birijalah, menyerupai kaum pria. Apalagi jika tujuannya untuk membersihkan agar terbebas dari, agar kepalanya tidak menjadi pabrik kutu, ya udah boleh dikurangi rambutnya biar. Tolong ini nasihat benar ini masya Allah, karena sebagian pondok pesantren ini adalah subhanallah putri khususnya. Putra ya ada, putra gatalnya wilayah ya ada gatal lagi. Dia sengaja untuk putri lebih dahulu, ini nanti saya nasihat satu-satu. Karena di sebagian pondok tolong ya bersihkan. Dan kamu harus segera, harus rajin bersihkan. Coba begitu, kadang-kadang kalau sudah gatal dikorek begini, luka. Ya korek kan sudah. Korek. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillah. Semoga Allah menjaga semuanya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Mudahkan kami dalam memahami ilmu dan mudahkan kami dalam mengamalkan ilmu. Tambahkan kecintaan kami ya Allah kepada orang tua kami. Tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami ya Allah. Agar kami mudah mengabdi kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami semua adalah pecinta-pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan para santri dalam menuntut ilmu. Berikan ilmu yang manfaat, mudahkan mereka mengamalkan ilmu, dan lapangkan hati mereka, dan jadikan kegembiraan, kebahagiaan mereka di saat mereka seperti ini ya Allah. Jangan sampai ada yang gelisah dan gundah ya Allah. Jangan sampai ada yang tercuri hatinya oleh syaitan sehingga punya keinginan yang tidak sesuai dengan kemuliaan yang sesungguhnya.
Kami mohon jaga hati mereka, dan kami mohon ya Allah, orang tua mereka mudahkan segala urusan mereka. Yang sempit rezekinya lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan ampuni guru kami dan guru mereka semua ya Allah, di pesantren manapun mereka berada. Jaga kiai-kiai mereka, jaga guru-guru mereka ya Allah. Berikan keberkahan kepada mereka semua ya Allah, dan jadikan kami semua ini adalah hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan seperti Engkau mudahkan kami bergabung di dunia, mudahkan kami kelak untuk bergabung dan bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas segala nasihat yang telah beliau berikan. Semoga yang apa beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para santri, para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan, kami akan kembali hadir bersama Anda esok pagi, tepatnya di program Majlis Tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap Sabtu pagi di Lembaga Pembangunan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yang tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Sirot selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Syukron kasiron atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.